waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 112322 Padang dalam acara diskusi visi sekolah program PGP angkatan 10 pendampingan individual. Dan tidak lupa salawat kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya lah yang kita harapkan di hari kelak nanti. Baik, yang pertama hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah, hormat yang sama kepada Bapak Ibu Guru yang berhadir dalam diskusi visi prakarsa perubahan sekolah ini, dan khususnya kepada Bapak CGP Hasbullah Munte yang begitu selalu antusias dan semangat mengingat usia beliau yang sudah tidak muda lagi katakan, namun semangat beliau ini saat ini mengalahkan kaula muda. Hal-hal seperti inilah yang kita harapkan untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD Negeri 112322 ini, umumnya di Labuhan Batu Utara. Baik, sebelumnya saya Ari Susilo Pohan sebagai pengajar praktik, sebagai perpanjangan tangan BPDP Sumatera Utara, izin meminta waktu untuk mempersamai diskusi ini. Di sini saya sifatnya hanya sebagai moderator. Nanti semoga diskusi ini berjalan sesuai harapan dan karakter yang ada di sekolah ini. Baik, sebelum saya melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi atau sambutan atau semangat kepada Bapak CGP Hasbullah Munte. Kepada Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita dalam ruangan ini dalam rangka mendiskusikan isi dan misi serta prakarsa di sekolah kita ini yang didampingi oleh Bapak pengajar atau mentor PCGP kepada Bapak Hasbullah sebagai calon guru penggerak di sekolah kita ini. Yang saya hormati Bapak Ari Susilo Pohan sebagai pendamping sekaligus mentor CGP, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, terutama sekali yang saya hormati Bapak Hasbullah Munte sebagai calon CGP untuk SD kita, di mana tadi yang kita lakukan ini adalah untuk kebangkitan atau untuk perkembangan pendidikan di sekolah kita ini. Apalagi zaman sekarang ini zaman IT namanya, makanya kita harus mengikuti zaman sehingga kita sesuaikan visi kita dalam meningkatkan pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Di samping itu juga
merasa pusat, tapi terus bahwasanya ilmu itu tidak ada batasnya Pak. Kalau selagi kita mau berjuang, mau kita belajar sampai akhir hayat kita. Jadi jangan kalah kita dengan yang muda. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak masih bisa untuk melaksanakan atau mengikuti CGP di tahap-tahap pengajarannya Pak tadi ya Pak. Jadi samping itu juga supaya sebagai contoh kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah kita ini untuk mengikuti perkembangan pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita sekarang ini kita laksanakan. Kepada Bapak Gula, semangat terus ya Pak ya kan. Kemudian berjuang terus, bahwasanya harus ada tekad di hati Bapak bahwa ilmu itu bukan di waktu muda, tetapi selagi kita masih mau menuntut ilmu itu sampai akhir hayat, mudah-mudahan nanti hasil akan kita terima Pak. Di samping itu juga terima kasih kami kepada Bapak Ari Susilo untuk mendampingi guru kami yang menjadi guru penggerak nanti di sekolah ini, supaya kita dibimbing dan diarahkan kemana tujuan daripada guru penggerak tadi, baik dia perbaikan sistem pelajaran maupun perbaikan cara-cara teknik-teknik penilaian di dalam kurikulum merdeka. Saya rasa demikianlah Bapak dan Ibu, atas perhatian kita semua. Saya mendukung perubahan mulai saat ini sampai seterusnya Bapak dan Ibu, supaya menjadikan generasi-generasi di sekolah kita ini generasi yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa. Dan untuk itu saya ucapkan sekali lagi Pak kepada Pak Ari dan juga kepada Pak Hasbullah ucapan terima kasih. Selamat belajar dan selamat melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak kepala sekolah yang telah memberikan semangat bahkan dukungan sepenuhnya. Ini sebenarnya kekuatan yang cukup besar bagi CGP, bahkan untuk dewan guru yang lain, karena motto dari CGP itu adalah guru penggerak itu adalah tergerak. Awalnya kita tergerak oleh seseorang, diajak atau melihat, dan akhirnya ikut bergerak. Beliau saat ini sudah ikut bergerak, dan tugas selanjutnya beliau adalah menggerakkan. Ada sebenarnya kewajiban untuk menggerakkan rekan sejawatnya. Inilah langkah selanjutnya. Tapi dalam sesi ini sudah masuk ke ranah menggerakkan Bapak Ibu. Baik, kembali saya ingatkan, saya sifatnya hanya memediasi sebagai moderator. Nanti diskusinya dipimpin oleh Pak Bula. Sebelumnya perlu saya sampaikan, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, di sini kami bukan menggarami lautan ataupun mengajari jeruk berduri atau ikan berenang. Dimana kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena seukianya misi sekolah itu adalah wewenang kepala sekolah dan jajarannya, bukanlah wewenang guru. Namun di sini kami memenuhi kewajiban untuk melaksanakan poin ini, yaitu memprakarsai, artinya mencoba menggali bersama visi yang ada di sekolah ini sesuai karakter masyarakat ataupun karakter peserta didiknya.
Bukan berarti visi yang dibuat Pak Hasbullah ini adalah kewajiban untuk menjadi visi sekolah, namun bisa jadi acuan atau dasar untuk menentukan visi sekolah. Ini sekali lagi kami tidak menggarami lautan, namun hanya menjalankan program. Jika nanti visi ini Bapak rasa cocok, silahkan dimanfaatkan. Jika ada yang tidak sesuai, silahkan didiskusikan atau dimusyawarahkan di luar forum ini, tidak masalah. Di dalam forum ini terutamanya nanti inilah kita diskusikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langkah-langkah diskusi kita adalah pertama pengantar tujuan diskusi. Mungkin ini sudah berlalu, sudah kita sampaikan. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti tim ini Bapak CGP yang akan menyampaikannya. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi. Dari kalimat rumpang nanti itu yang mana yang mencerminkan visi sekolah. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Berarti dengan harapan dengan adanya CGP ini adalah realita perubahan yang dilakukan atau yang terjadi di sekolah ini. Tapi mungkin tanpa kita sadari itu sudah pasti ada. Karena memang ada sekitar 10 menit yang kami dari kelas beliau. Di situ saya rasa ada perubahan, karena mungkin sebelum CGP belum kayak itu Bu sistemnya di kelas bapaknya. Nah ini Bapak masuk salam dan masih ada tindakan-tindakan atau item yang saling sambut antara guru dan murid. Di situ hal kecil tapi terjadi membuka rasa kebahagiaan hingga minat belajar siswa itu tinggi atau sangat berminat. Di situ tadi saya jebak anak-anak dengan pertanyaan kuesioner yang di situ, apakah Pak Hasbullah sering pernah contohnya membawa kelas lain ikut belajar di kelasnya? Pernah. Kapan? Sampai anak-anak itu kita jebak. Apakah itu dilakukan apa memang settingan kan gitu. Ternyata sepertinya memang itu sudah mengalir sama anak-anak, itu memang sudah ada prinsip pembelajaran berpihak kepada murid. Itu sudah sepertinya sudah sering diterapkan. Jadi untuk mempersingkat waktu dan menutupi rasa tidak sabar dari Bapak CGP yang ingin mendiskusikan ini, saya rasa saya sudahi. Nanti terakhirnya penguatan dan penutup. Baik Bapak Ibu, kita yang duduk di sini tidak ada yang berbeda. Kita punya hak yang sama. Kita punya hak mendidik yang sama. Jadi jangan pernah merasa lebih tinggi dan jangan pernah merasa lebih rendah. Namun apa ilmu yang ada dalam diri kita, berikanlah bermanfaat untuk orang lain. Kepada Pak Hasbullah kami persilahkan dengan penuh kegembiraan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana masih diberikannya kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu
melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang seiman dengan saya, selamat berikan salam, tak lupa kita berbanyak atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD 112322 Padang Nabidang, sekaligus merasa berterima kasih dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi support ataupun dukungan penuh mulai sejak dari saya ataupun kita semua mendaftar di CGP ini sampai terus berjalan sudah hampir masuk 3 bulan. Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah. Jadi sudah wajar kita memberikan support, tepuk tangan dulu. Baiklah, untuk selanjutnya saya hormati Bapak PP ataupun pengajar praktik yang sengaja datang dan ditugaskan untuk mendampingi saya dalam pendampingan individu 2, yaitu Bapak Adi Susilo Pohan. Untuk Bapak itu mari kita tepuk tangan. Dan yang saya hormati para ibu-ibu dan bapak-bapak rekan sekalian dari sekolah 112322 Padang Nabidang. Jadi jujur Ibu, Bapak, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang terbaik. Untuk rekan-rekan semua, pesan saya, mari kita saling berkolaborasi, saling memberi semangat, support, bagaimana kita bisa berhasil ke depannya. Mungkin kali ini dari sekolah kita cuma kami dulu lah yang pertama jadi pembawa jalan dengan Bu Aulia Hanis Paudar. Jadi untuk berikutnya mudah-mudahan kiranya Bapak dan Ibu juga sekalian nanti ke depannya di angkatan 12 bisa terpilih sehingga mutu sekolah kita, mutu pendidik di sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, untuk acara berikutnya baiklah menghemat waktu Bapak dan Ibu sekalian. Adapun tema pertemuan ataupun diskusi kita ini yaitu tema pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi di sini Ibu, kita ataupun Bapak membicarakan, berdiskusi, berkolaborasi tentang visi yang ada di sekolah kita. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, apa tujuan diskusi kita? Adapun tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid ataupun anak didik di masa yang akan datang. Apa tujuan kita dan apa yang kita ciptakan? Mau jadi apa kita buat nanti anak murid kita, Bapak dan Ibu sekalian? Mau apa target kita ke depannya? Disinilah kita membentuk visi kita di sekolah ini. Jadi itulah yang termasuk salah satunya dan menjadi visi dan tujuan apa dari diskusi kita hari ini. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, berbicara tentang visi, semua kita mempunyai visi. Mungkin tanpa kita sadari bahwasanya itu sudah tergolong daripada visi. Sejak kita kecil sudah kita mempunyai visi masing-masing. Izin Pak Adi sebagai contoh, mungkin waktu anak-anak dulu masih kecil, ada orang tua kita ataupun keluarga kita yang menanyakan, Ardi, kalau kamu besar-besar mau jadi apa? Ada nggak Pak? Ada Pak. Oke. Jadi itu sudah merupakan suatu itu digolongkan kepada visi Bapak. Itu merupakan cita-cita, harapan. Jadi sejak kecil kita sudah dididik kita dan dikenalkan sama kita tentang visi. Jadi izin Pak Ardi, waktu kecil dulu pernah ditanya sama Bapak, apa menjadi cita-cita Bapak? Dulu ya angkatan. Oh, oke. Bagus, luar biasa Pak. Dulu cita-cita Pak Ardi menjadi angkatan. Angkatan itu maksudnya Ibu aparat Pak. Jadi tentara atau polisi Pak? Tentara, luar biasa Pak. Namun walaupun demikian kita mempunyai visi atau cita-cita tertentu
bisa terrealisasi di kemudian hari. Itu yang penting kita sudah berusaha, Bapak. Jadi izin Pak Daniel, kira-kira apa visi atau cita-cita waktu izin Pak Daniel? Polisi juga? Oh iya, berarti mitra juga ya Pak ya. Kalau Pak apa masih belum? Tidak, pada waktu itu ditanya jadi guru. Oh jadi berarti alhamdulillah tercapai juga cita-citanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke Bapak, itulah sekelumit tentang visi ataupun cita-cita Bapak dan Ibu sekalian, agar kita memahami dan bisa kita berdiskusi lebih enak. Kalau kita belum mengetahui materinya kan kita kurang nyambung nanti Bapak kan. Itulah dia contoh kecil yang sudah terapkan kepada kita tentang visi atau cita-cita dan harapan. Baiklah, selanjutnya apa itu visi tadi sudah Bapak kan? Jadi visi itu sebetulnya adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Itulah target kita maksudnya Bapak. Target kita apa ke depannya, dan di sekolah ini juga begitu. Apa target kita ke depan tentang hal mendidik anak ataupun di sekolah kita ini? Mau kita apa dengan anak kita itu tergantung kepada pendidik. Jadi intinya Bapak, kita yang memegang kendali apapun yang ada di sekolah ini. Jadi disinilah perlu kita tanamkan, kita berikan ataupun kita gambarkan cita-cita atau tujuan kita yang akan datang. Jelaskan Bapak dan Ibu, kita menciptakan mendampingi murid yang membuat murid itu menjadi semangat, yang berpihak kepada murid. Itulah intinya sekarang, menciptakan murid yang belajar profil Pancasila. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan kalimat penumpang. Kalimat penumpang yaitu cita-cita untuk murid. Apa cita-cita kita untuk murid ini Bapak dan Ibu? Mau kita apakan mereka? Itu gerak kita. Makanya kita di sini sebagai guru kita lah yang menjadi apa yang menjadi motivasi kita, itulah yang menjadi hasil nanti di murid kita yang akan datang. Jadi di sini yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak dan Ibu. Jadi yang kedua kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa jadi inilah kalimat penumpang yang akan Bapak isi. Meminta ide atau saran dari Bapak untuk mengisi titik-titik yang ada di kalimat penumpang ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya akan membagikan dan kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi rumpang yang akan diberikan dengan sejujur-jujurnya. Apa saran dan masukan dari Bapak tentang isian rumpang tersebut? Dari situlah nanti kita menyelaraskan tentang ide ataupun visi-visi yang ada di sekolah kita. Baik Bapak. Oke Bu dan Bapak sekalian, tulislah di dalamnya apa ide-ide ataupun saran, masukan yang Ibu rasa terganjal di hati Bapak untuk mengisikan titik-titik yang ada di depan ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, jadi yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah oke, sudah Bapak? Sudah? Udah clear? Udah diisi Bapak saran-sarannya? Oke, jadi untuk Pak Psikolog ada ide Pak masukan? Ada Pak. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Oke, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Bagus. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu.
Oke, itulah saran atau masukan dari pada Bapak Simbolon. Nanti kita sesuaikan, kita selaraskan dengan visi yang ada di sekolah kita. Apakah sudah sesuai Bapak dan Ibu? Nanti kita lihat. Oke, Pak Daniel, bisa Pak? Ada saran? Kita percaya bahwa murid adalah subjek belajar yang memiliki potensinya masing-masing. Iya, bagus Bapak. Karena murid itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal kita sebagai tenaga pendidik yang mengarahkannya. Oke, untuk yang berikutnya ada apa lagi? Ada saran? Silakan Bapak, silakan. Ini saran di sekolah kita mengutamakan selalu disiplin. Bagus Bapak, bagus, luar biasa. Karena bagaimana Bapak, disiplin itu paling utama. Oke, Bu Awi ada? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ya. aturan dan tata tertib di sekolah harus ditaati. Iya, bagus. Sesuai dengan disiplin tadi ya Bu Awi ya. Karena kalau sudah disiplin berarti tentunya kita harus mematuhi segala aturan-aturan yang ada berlaku di sekolah kita. Oke, bagus Bu Awi. Oke Bu Anjo, ada? Silakan Bu, silakan. Kita keluarga di sekolah ini yakin untuk mampu menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan Bapak benar tercapai Bu. Apa yang diharapkan dan saran daripada Bu Anju sekalian. Oke, silakan Bu Norma, ada yang jadi saran Bu? Masukan? Ada Pak. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin adalah kunci utama keberhasilan di sekolah. Luar biasa Ibu. Coba bisa diulang minta tolong. Ya Bu, silakan Bu. Diulang dulu Bu. Disiplin adalah kunci utama keberhasilan. Ya, bagus Bu. Memang betul itu Bu, luar biasa. Karena apapun ceritanya dalam suatu organisasi atau pekerjaan itu, disiplin itu harus kita dahulukan. Tanpa disiplin semuanya sia-sia. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih atas respon dan jawabannya. Dan sekarang kita selanjutnya Bapak dan Ibu, dari saran-saran atau masukan daripada Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyelaraskan apakah sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Jadi akan kita buka. Baiklah Ibu dan Bapak Guru, visi kita SD Negeri 11 23 22 Padang Mabidang yaitu unggul dalam prestasi dan membentuk siswa-siswi cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Jadi menurut saran-saran tadi Bapak, sepertinya dalam visi sekolah kita ini sudah lengkap semua kan? Sudah lengkap kira-kira? Tadi Pak Simbolon berakhlak dan berakhlak mulia. Tentunya sudah termasuk di sini. Ya kan Pak? Jadi profil Pancasila juga itu di dalamnya sudah termasuk semua di sini. Prestasi membentuk siswa-siswi cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Itulah menjadi visi di sekolah kita. Bagaimana Bapak? Kira-kira sudah selaras atau belum? Enggak, gue bilang salah. Sudah selaras? Iya. Jadi Bapak dan Ibu, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Dan yang kedua, adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Jadi menurut kita tadi sudah selaras. Jadi di sini juga Bapak dan Ibu perlu saya ingatkan bahwasanya kita bukan berniat untuk mengganti visi sekolah. Hanya saja untuk menyelaraskan untuk kemajuan zaman sekarang. Apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah kita buat yang selama ini? Jadi menurut diskusi kita tadi sesuai apa tidak Bapak? Alhamdulillah. Oke. Kalau demikian Bapak, bahwasanya visi kita sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan dan saran-saran dari Bapak. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu merubahnya lagi. Kalau sudah sesuai dengan kemajuan zaman yang sekarang. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, perilaku yang mencerminkan visi. Guru bersikap ramah dan menyenangkan saat pembelajaran. Nah, disinilah Bapak. Jadi kita harus berupaya bagaimana biar menghidupkan suasana dalam pembelajaran itu di kelas. Inilah perilaku mencerminkan visi yang kita harapkan.
Yang kedua, guru memberikan apresiasi terhadap perilaku positif peserta didik. Jadi kita support ya Bapak, seandainya ada murid itu yang kira-kira contohnya seperti bisa menjawab, bagus sana. Nah, ini Pak contohnya, contoh kecilnya ya. Kita support dia, kita berikan suatu iya sama dia kan. Oke, yang ketiga, guru memberikan peserta didik berperilaku disiplin dan sopan kepada guru. Ini kita tanamkan Bapak. Yang keempat, peserta didik memiliki rasa percaya diri, motivasi kuat. Dan yang terakhir, orang tua memberikan dukungan agar anak berprestasi. Jadi kolaborasi antara guru ataupun warga sekolah perlu juga Bapak kita bina terus dengan para wali murid. Itulah intinya Bapak. Jadi inilah tadi yang menjadi perilaku yang mencerminkan visi yang sudah kita bentuk. Selanjutnya, sekarang sudah jelas Bapak. Jadi sudah simpul lah ya, masalah visi kita sudah sesuai dan sudah selaras dengan apa yang kita harapkan untuk saat ini. Jadi sudah sesuai Bapak dan Ibu? Oke. Jadi untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah membuat visi saya sendiri di pendidikan CGP. Adapun visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Itulah yang menjadi visi saya di CGP Angkatan 10 dan sudah saya terapkan di lokal. Oke. Jadi prakarsa perubahan CGP atau prakarsa perubahan yang saya lakukan, upaya mewujudkan pembelajaran inovatif menggunakan media digital dan pembiasaan positif untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi prakarsa perubahan yang saya lakukan Bapak dan Ibu, dan coba saya lakukan sekarang, sudah berjalan Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya, agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka perlu menerapkan pendekatan inquiry apresiasi ataupun disingkat dengan INA. Apa itu Bapak dan Ibu? Yaitu pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Inilah suatu cara ataupun agar dapat menciptakan penerapan pendekatan. Jadi di sini saya menggunakan tahap bagja dalam menyusun visi saya tersebut. Apa itu bagja? B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Yang terakhir A. Atur ataupun eksekusi. Jadi inilah komponen atau urutan-urutan dalam pembentukan visi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media digital? Itu pertanyaannya Ibu. Tindakan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, memfasilitasi memberi akses dan melakukan perawatan secara berkala terhadap sarpras media digital yang ada di sekolah. Yang kedua pertanyaannya Ibu, bagaimana cara saya agar guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan media digital? Ada penjawabnya, mencari referensi terkait pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan di kelas. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilaksanakan agar siswa tetap melakukan kebiasaan positif walaupun belajar dengan media digital? Berkolaborasi rekan sejawat. Ini tidak terlepas dari kerjasama Bapak dan Ibu. Jadi adapun ini buat pertanyaan B-nya, prakarsa perubahan ini tidak terlepas dari pada Bapak kepala sekolah. Apapun ceritanya, instansi kita ini yang berwenang di sini dan yang mempunyai hak adalah Bapak kepala sekolah. Jadi perlu
itu. Oke, untuk selanjutnya bagian A-nya, ambil pelajaran. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, siapakah guru yang di sekolah sudah terbiasa menggunakan media digital dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang kedua, situasi apa yang selama ini yang telah mendukung usahanya dalam melaksanakan pembelajaran berbasis digital teknologi? Yang ketiga, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana cara membuat aturan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis digital? Jadi, tindakan kita Bapak dan Ibu berkolaborasi juga dengan guru yang telah memiliki pengalaman baik dalam menggunakan media digital dan pembelajaran. Tentunya berkolaborasi juga dan Bapak, itulah tindakan kita. Yang kedua, berkoordinasi dengan koordinator dan anggaran sarana dan prasarana. Itu termasuk juga dan Bapak. Yang ketiga, membentuk komunitas pembelajaran. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membentuk kombel kita Bapak. Oke, yang keempat, melakukan pembiasaan. Iya, sudah kita melakukan pembiasaan Bapak, karena berulang-ulang itu lebih bagus. Oke, selanjutnya ke gali mimpi. Tahapan gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa saja yang akan dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana cara mengembangkan potensi siswa yang sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital? Apa yang harus dilakukan jika menggunakan media digital? Jadi, tindak kata penyelidikannya Bapak menggunakan proyektor. Tahu proyektor itu dan Bapak kan? Inilah dia yang fokus. Oke, yang kedua, membuat desain pembelajaran berbasis digital. Kita setting dia. Oke, yang ketiga, membuat aturan khusus dalam pembelajaran berbasis digital. Baik, untuk selanjutnya G, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa rencana selanjutnya yang bisa dilakukan untuk merealisasi pembelajaran berbasis digital? Yang kedua, apa strategi yang tepat untuk menjalankan aturan dalam pembelajaran berbasis digital? Yang ketiga, tindakan dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan? Jadi tindakan kita yaitu membuat komunitas dengan rela rekan sejawat. Yang kedua, membuat program pembiasaan positif. Itulah dia tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang terakhir, atur dan eksekusi. Jadi di sini tahap ini Bapak dan Ibu, siapa yang akan saya libatkan dalam mendukung terwujudnya pembelajaran berbasis digital dengan pembiasaan positif, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, divisi sarpras, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Yang kedua, meminta refleksi dan umpan balik pelaksanaan pembelajaran berbasis digital dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Itulah Bapak tahapan-tahapan dalam baknya yang sudah saya lakukan. Oke, untuk itu Bapak dan Ibu, adapun dokumen yang sudah saya lakukan yaitu dalam prakarsa perubahan ini, inilah merupakan dokumennya Bapak dan Ibu. Jadi baik, Ibu dan Bapak, inilah dokumen yang sudah saya lakukan. Di sini saya menggunakan media alat peraga. Jadi saya menyelaraskannya dengan penggunaan media digital namanya Bapak dan Ibu. Ini yang sudah saya lakukan Bapak, dan harapan kita ke depannya semoga kita di sekolah ini juga bisa turut melaksanakan apa yang diharapkan ke depannya. Ya Bapak, inilah dia pembelajaran digital yang saya maksudkan. Penggunaan Infocus ataupun media-media dari YouTube.
Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kiranya hanya sampai di sinilah yang bisa saya paparkan dalam diskusi kita kali ini. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, andaikan ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak BB moderatornya. Sekian dan terima kasih Bapak. Oke, terima kasih kepada Pak Hasbullah, pemaparan yang luar biasa. Mungkin ini kita banyak mengutip atau membuka imajinasi kita tentang apa yang telah beliau sampaikan. Dan bukan hanya beliau sampaikan, memang sudah beliau lakukan. Mana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sana banyak lagi nanti yang akan kita kupas, kesepakatan kelas. Di mana selama ini kita sih sudah melakukan juga sebelum adanya kurikulum Merdeka pun sudah kita melakukan ya, bersepakat dengan anak-anak. Namun perlu juga tambahannya, bersepakat dengan diri sendiri dulu, hadir tepat waktu di kelas, membersamai dengan hati di kelas, karena tanpa kita sadari juga dari dalam diri kita sendiri itu pun masih ada kekurangan atau dampak negatif dalam memberikan pelayanan. Maksudnya, kenapa program guru penggerak ini harus mendiskusikan dengan Bapak Ibu? Apa sih tujuannya? Sementara saya rasa nggak usah didiskusikan pun Bapak Ibu udah pasti bisa melampungkan itu tadi semua kan. Cuman mungkin dengan strategi yang ini bisa masuk ke kategori mengajak Bapak Ibu bergerak keluar dari zona nyaman yang selama ini kita belajar masuk salam dikte. Kalau kita dulu kan didikte katanya, berdikte dulu atau membaca ganti-gantian habis istirahat. Dalam paparan Bapak ini terjadi, saya lihat tadi, saya juga sudah masuk ke kelas. Sepertinya memang didesain apa sudah terbiasa. Karena kalau menurut saya itu terbiasa, sudah diterapkan. Ketika beliau masuk memberi salam, dan ada lagi aksi reaksi di antara itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Namun itu hal kecil, mungkin dia bukan materi pembelajaran, tapi mampu membuka minat berpikir atau minat ingin belajar dari siswa itu. Jadi dari visi misi, coba Pak kepada visi misi pribadi Bapak dan Bapak. Dan alangkah perlunya juga kompil sekolah itu Pak diterapkan, karena dengan kompil ini lebih bisa Bapak menggerakkan rekan sejawat lainnya, di mana seperti kita alami sekarang banyak hal baru kita nggak pernah pelajari, tapi kita harus selesaikan. PNM 25%, yang sebelah kiri PNM 50%, mulai hampir 100% kepalanya peningnya. Hal baru kan, nggak pernah Bapak Ibu pelajari. Ada pembelajaran khusus atau teknis untuk kita guru nggak ada, tapi harus diwajibkan kita menyelesaikannya. Enggak perlu mereka mau pensiun 3 bulan lagi, mau 1 tahun lagi, mau baru gurunya masuk,
nggak perlu. Yang penting yang terdata sebagai ASN atau P3K wajib. Kalau dulu bisa kita berbicara, mana pernah kami belum pembelajaran seperti itu Pak, nggak ngerti. Ajari dulu lah. Di sini saatnya enggak. Karena kita harus berkembang sendiri, inovatif. Melalui apa kita belajar? Yang melalui